menjumpai ya banyak sekali orang yang membuka usaha jasa sewa drone. Ya, kalau kita searching di Google aja, dulu, banyak. Saya dulu menyewakan drone, tapi sekarang sudah enggak. Dulu saya menyewakan drone itu berjalan hanya sekitar 3 bulan, dan setelah itu saya merasa nggak bisa balik modal. Jadi saya untuk sebuah bisnis sangat tidak ideal kan kalau nggak bisa balik modal dalam waktu, apalagi ini barang elektronik berputar dan menggunakan motor. Jadi perhitungan saya harus balik modal dalam waktu 6 bulan. Tapi setelah berjalan setengah periode, yaitu 3 bulan, nggak bisa balik modal. Nah, itu pun juga mungkin karena kesalahan saya ya dari awal. Ingin berbagi aja kepada pemirsa yang mungkin sudah punya drone, terus ataupun yang mungkin belum punya tapi ingin mencoba membuka usaha persewaan ya saya berikan sedikit tips dari pengalaman saya. Untuk paling enggak yang namanya bisnis itu harus menggunakan biaya seminimal mungkin, jadi modal sekecil mungkin tapi keuntungan sebesar mungkin. Itu baru namanya bisnis, mencari keuntungan ya. Bisnis harus untung, nggak boleh rugi. Kalau rugi ya tutup aja kayak saya dulu. Pengalaman saya pernah buka persewaan sampai dengan sekarang, saya mencoba beberapa macam drone dengan berbagai macam harga. Kesimpulannya adalah saya dulu keliru. Jadi sebetulnya untuk menekan harga, meminim untuk sebuah persewaan drone ya, yang Anda butuhkan sebetulnya hanya apa itu? Kain-kain. Takut ya. Yang Anda butuhkan itu sebenarnya cukup sebuah Phantom 3 standar dengan harga berapa? Sekarang antara 6 juta sampai 6,5 juta ya. Dan Anda minimal harus memiliki 2 buah drone. Drone satunya itu drone yang baru saya beli, yang saya review di video sebelumnya ini. Karena dari pengalaman yang lalu-lalu saya, permintaan klien itu nggak hanya outdoor tapi juga indoor. Ada kalanya dibutuhkan backup shoot ya. Nah, oleh karena itu kalau Anda ingin mencoba membuka usaha sewa drone, menurut saya sekarang ini, karena saya udah tutup ya, jadi saya akan memberi tips saja. Cukup Anda memiliki ini satu buah Phantom 3 standar untuk outdoor, dan satu buah nggak kena, dan satu buah MJX X600. Pertimbangan saya menggunakan MJX X600. Pertama, kedekatan jempolnya, dia memiliki motor yang kecil sama seperti Shima X5. Sehingga yang kedua, dia memiliki tingkat kebisingan yang rendah. Ketiga, dia memiliki hembusan angin dari baling-baling, itu pun lebih rendah daripada drone lainnya yang bisa indoor. Keempat, dengan 6 baling-baling dengan motor kecil, dia sudah sanggup mengangkat GoPro. Dalam hal ini saya menggunakan Runcam. Pasti ada yang nanya, merahnya nggak bisa gerak-gerak naik turun kayak Phantom. Memang, justru di situ dibutuhkan keahlian seorang pilot drone. Oleh karena itu dibutuhkan latihan.
Ada juga waktu sebelum saya beli MG X600, ada kawan yang juga memberikan masukan kepada saya. Sebenarnya kan bisa aja pakai satu drone seperti Phantom 4 atau Phantom 3 Advance, karena sonar sudah punya sensor ultrasonic. Tapi kemudian saya ingatkan lagi kepada kawan saya itu bahwa loh, ini untuk bisnis, untuk usaha, kita harus memperhitungkan balik modal berapa lama, dan balik modal itu kalau bisa ya 6 bulan idealnya. Orang saya pakai Phantom 3 standar yang harga 6 jutaan aja, dibutuhkan strategi untuk supaya balik modal, dan akhirnya pun nggak balik modal. Tapi itu tidak balik modal karena kesalahan saya, kesalahan perhitungan dari awal. Saya di awal itu nggak pernah mempertimbangkan secara rinci ya, seperti berapa modal, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, itu dalam prediksi, dalam analisa. Dulu saya hanya berpikir harga drone dibagi harga sewa, maka akan ketemu berapa lama balik modal. Nggak sesimpel itu ternyata. Setelah saya breakdown, setelah saya coba rinci, maka ini contoh ya penonton ya. Juga Anda jangan lupa, Anda tidak bisa sendirian pada saat kita terbang. Yang jaga barang kita siapa? Yang membantu kita pada saat bekerja siapa? Kita tidak bisa berkomunikasi intens dengan klien pada saat kita sedang menerbangkan drone, karena konsentrasi kita pada gambar dan pada pesawat. Yang bisa berkomunikasi secara intens itu adalah partner kita. Dan kalau 2 orang ya tentunya kita harus berbagi rezeki dong, nggak bisa kita makan semua sendiri ya, kita harus bagi sama partner kita.